ila hadrati Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Asy-Syaikh Habib Syuja wa Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi wa Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa ila hadrati masyayikhina Syekh Abdul Karim Syekh Marzuki Tahlan Syekh Muhammad Ali Syekh Ismar Marzuki wa jami'a syekh wa ila hadrati Syekh Marzuki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Wal khamisu utawi kang kaping 5 iku istiqbalul qiblati, madhep kiblat. Ail Ka'bati tegese Ka'bah. Wasumiyat lan den arani apa Ka'bah, den arani kiblatan ing aran kiblat, li annal musalliya krana setuhune wong kang salat iku yuqabiluha madhep sapa musolli ha ing kiblat, iku yuqabiluha madhep sapa musolli ha ing kiblat. Wa Ka'batan lan ing aran Ka'bah lirtifaiha krana dhuwure Ka'bah, lirtifaiha krana dhuwure Ka'bah. Wastiqbaluha utawi madhep kiblat to Ka'bah, wastiqbaluha utawi madhep kiblat bisadri kelawan dodo, iku syartun dadi syarat liman kedue wong qadara kang kuwasa sapa man alaihi ing atase istiqbal. Syarat yang kelima, ketika sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, harus menghadap kiblat. Arti menghadap kiblat adalah menghadap Ka'bah. Jadi harus menghadap bangunan Ka'bah, tidak cukup hanya sekedar menghadap arah kiblat. Tidak cukup hanya menghadap ke arah barat, tapi tidak menghadap ke bangunan Ka'bah. Dan Ka'bah itu disebut kiblat karena orang yang sholat, ketika sholat itu wajib menghadap ke arah Ka'bah, wajib menghadap ke bangunan Ka'bah. Juga disebut Ka'bah karena tingginya Ka'bah. Sehingga ketika sholat, maka bagi yang mampu wajib menghadapkan dadanya kepada Ka'bah. Lah, menghadap ini tergantung melihat kondisi atau posisi orang yang sholat. Ketika dia sholat sambil berdiri, maka menghadap kiblat dengan dada itu harus secara hakikat. Jadi benar-benar dadanya menghadap Ka'bah. Kalau dalam posisi rukuk atau posisi sujud, ini secara hukum dadanya dihukumi tetap menghadap Ka'bah. Jadi untuk yang posisi berdiri dan duduk, maka menghadap kiblatnya itu secara hakiki. Kalau dalam posisi rukuk dan sujud, maka menghadap kiblatnya secara hukmi.
Terus kalau orang itu sholat sambil tidur miring, entah itu miring kanan atau miring kiri, misal dia tidak bisa sholat sambil berdiri, kan boleh sambil duduk, tidak mampu duduk, boleh sambil tidur miring. Nah, ketika sholatnya dalam posisi sambil tidur miring, maka yang wajib menghadap kiblat itu adalah dada dan wajah. Jadi ketika berdiri itu yang wajib menghadap kiblat hanya dadanya saja. Wajahnya menghadap ke utara atau menghadap ke selatan itu tidak mempengaruhi sahnya sholat. Berbeda kalau dia sholatnya dengan tidur miring, baik miring kanan berarti kepalanya di utara, atau miring kiri kepalanya di selatan, maka yang wajib menghadap kiblat adalah dada dan wajahnya. Kalau sholatnya posisinya tidur terlentang, berarti kepala di timur, kaki di barat. Yang wajib menghadap kiblat adalah wajah dan telapak kaki. Jadi tidak boleh ketika ada orang sakit, kemudian dia bisa sholatnya dengan tidur terlentang, kemudian kakinya ditekuk, padahal dia bisa lurus menghadap kiblat. Itu perincian mana yang wajib menghadap kiblat. Ya. Jadi kalau tidurnya terlentang, berarti wajahnya itu diganjal dengan bantal supaya bisa menghadap kiblat, sekaligus telapak kakinya juga wajib menghadap kiblat. Waswastasna, kalau mampu, memang qadar alaihi kalau mampu. Kalau tidak mampu, misal ada orang diikat, ya maka dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Wastasna lan jabake sinten al-musannifu ya musannif min dzalika saking mengkono-mengkono istiqbal ma ing perkara zakara kang wis nutur sinten musannifu ing ma biqaulihi kelawan dawuhe musannif, rupane dawuh wa juzu. Ada hal-hal yang dikecualikan dari syarat menghadap kiblat ini. Wa juzu lan wenang apa tarkus tiqbalil kiblati, ninggal madhep kiblat, ninggal madhep kiblat fi sholati ing dalam salat. Fi halataini ing dalam tingkah loro. Fi syiddatil khaufi, rupane ing dalam salat bangete wedi utawa salat syiddatul khauf. Fi qitalin ing dalam perang mubahin kang den wenangake. Fardhon iku fardu kanat ana apa as-sholatu salat au naflan utawa salat sunnah. Yang pertama, ada dua masalah yang di situ seseorang ketika sholat tidak wajib menghadap kiblat. Yang pertama adalah ketika dalam sholat syiddatul khauf. Sholat dalam syiddatul khauf itu dia sholat dengan cara apapun sebisa mungkin. La syiddatul khauf itu adalah kondisi di mana sedang berkecamuk perang. Jadi di tengah-tengah peperangan kok tiba waktunya sholat, maka dia sholat dengan syiddatul khauf, tidak wajib menghadap kiblat, tidak harus berdiam diri. Jadi sholat sambil bergerak, sambil menghadap musuh, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Lah termasuk boleh sholat dengan cara sholat syiddatul khauf. Jadi sholat syiddatul khauf itu tadi tidak ada aturan baku, tidak wajib, tidak rukuk dengan sempurna, tidak sujud dengan normal, tidak wajib menghadap kiblat. Pokoknya fa yusolli kaifa amkanah. Jadi sholat sebisanya, dengan cara sebisanya. Termasuk sholat
seperti syiddatul khauf adalah lari dari kezaliman atau lari dari kebakaran. Jadi misal orang sholat duhur misal di rumah, di tengah-tengah sholat rumahnya kebakaran, maka pilihannya bukan kok dia membatalkan sholat, tapi dia bisa lari dalam keadaan sholat. Dan nanti lari kalau sudah di luar kira-kira aman, maka sholatnya diteruskan. Batal tidak? Tidak, meskipun gerakannya banyak dan meskipun tidak menghadap kiblat. Atau termasuk ada orang sholat di masjid, mungkin di tengah-tengah sholat dia tahu sandalnya mau dicuri. Meskipun hanya sandal yang dicuri, tapi boleh dia lari mengejar pencuri dalam keadaan sholat. Kalau nanti di tengah-tengah jalan kok pencurinya melepaskan sandal, maka dia langsung meneruskan sholat di tempat itu. Jadi tidak dibatalkan dan tidak batal memang. Atau ibu-ibu sholat, ya, di tengah-tengah sholat lauk pauknya dimakan kucing, ya wes langsung lari untuk menghadap kucing supaya tidak menghabiskan lauk pauknya. Batal pura tidak. Jadi faidza ramalu atamma salat makanahu. Niku yang pertama. Wa finna filati. Lan ing dalem salat sunnah. Fis safari ing dalem lelungan ala rahilati ing atase tumpaan. Kalau sekarang ya kendaraan. Termasuk sholat yang tidak wajib menghadap kiblat adalah sholat sunnah yang dilakukan di tengah-tengah perjalanan di atas kendaraan. Falil musafiri mongko iku wenang keduwe wong kang lunga. Safaron kelawan lunga mubahan kang den wenangake. Walau qasiron senajan cedak, walau qasiron senajan iku kang cedak atau kang cendak. Falil musafiri at-tanafulu utawi nglakoni salat sunnah sauba maksidihi ing dalem arah tujuane musafir. Jadi orang yang bepergian, ya, yang disebut safar itu ya berarti orang itu berstatus safar ketika sudah melewati batas desanya atau batas dusunnya. Ya, itu namanya baru safar, musafir. Kalau baru keluar rumah tapi belum keluar dari batas desa, maka dia belum disebut musafir. Lah kalau dia sudah berstatus musafir, kemudian tujuan perjalanan itu mubah, boleh, artinya bukan perjalanan maksiat, bukan perjalanan dengan tujuan yang berdosa. Meskipun perjalanannya dekat, nah dekat ini jaraknya minimal 1 mil. 1 mil itu kira-kira 1,6 km. Katakanlah 2 km tujuannya, tempat yang dituju. Maka kalau perjalanannya boleh dan yang dituju itu ada 2 km, maka dia boleh sholat sunnah di tengah-tengah perjalanan tanpa wajib menghadap kiblat. Misalkan dia arah tujuannya ke arah timur, ya maka sholatnya yang menghadap timur sesuai dengan tujuannya. Kalau tidak menghadap timur, pilihannya dia menghadap kiblat. Jadi kalau ada orang sholat duha misal, sholat duha dilakukan di atas sepeda motor, maka pilihannya dua, dia tetap menghadap kiblat atau dia menghadap arah sesuai dengan tujuannya. Kalau selain itu hukumnya membatalkan sholat. Jadi boleh sampean lungo, sampean pergi arah ke Purwodadi, ikan lebih dari 1 mil, di tengah-tengah perjalanan sambil naik motor, sambil sholat duha boleh. Jadi kalau motornya menghadap ke
barat, sholatnya ikut menghadap ke barat. Kalau menghadap ke selatan, sholatnya ikut menghadap ke selatan. Jadi sesuai dengan arah tujuan. Waraqibud dabati utawi wong kang nunggang rumangkang, cara sekarang mobil, iku la yajibu ora wajib alaihi ing atase raqibud dabah apa wat ujab hadihi delehake bathuke raqibud dabah ala sarjiha ing atase abah-abahe dabah, masalan kelawan umpamane. Ya terus piye bal yumiu balik isarah sapa raqib bi ruku'ihi kelawan ruku'e raqib wa sujudihi lan sujude raqib. Wa yakunu lan ana apa sujuduhu sujude raqib iku akhfadha luweh rendah mir ruku'ihi saking ruku'e raqib. Kalau menggunakan kendaraan itu dilihat, kalau kendaraannya berupa roda 2 sepeda motor, maka baik yang di depan maupun yang di belakang sama-sama boleh sholat sunnah tanpa menghadap kiblat. Kalau berupa roda 4 kendaraan, maka yang boleh sholat sunnah tanpa menghadap kiblat itu hanya supirnya saja. Karena kalau penumpang di dalam mobil itu masih mungkin untuk menghadap kiblat. Kalau sopir kan tidak mungkin, wong arahe ke timur kok kon menghadap barat, ya akhirnya mobilnya nggak bisa nabrak. Lah nanti untuk rukuk dan sujudnya tidak wajib dilakukan secara sempurna. Artinya cukup isaroh. Isarohnya sujud dengan kepala di nopo? Isaroh dengan kepala lebih rendah untuk daripada isaroh kepala untuk rukuk. Jadi kepalanya direndahkan ketika sujud daripada ketika rukuk. Itu sholat sunnah apapun ya. Jadi sholat sunnah apapun boleh dilakukan di perjalanan dan tidak wajib menghadap kiblat selama perjalanannya memenuhi syarat. Wa amal masyi anapun utawi wong kang lumaku iku fayutimu mongko nyempurnake sapa al-masyi ruku'ahu ing ruku'e al-masyi wa sujudahu lan sujude al-masyi wa yastaqbilu lan madhep sapa al-masyi al-kiblata ing kiblat fihi ma ing dalem rukuk lan sujud. Wala yamshi lan ora lumaku sapa al-masyi illa fi qiyamihi kejaba ing dalem ngadeke al-masyi wa tasyahudihi lan tasyahude al-masyi. Lah untuk aturan sholat sunnah bagi yang melakukan perjalanan dengan cara jalan kaki itu setiap sampai pada rukuk dan sujud berarti harus berhenti untuk melakukan rukuk secara sempurna, sujud secara sempurna, dan wajib menghadap kiblat. Jadi khusus untuk rukuk dan sujud dia wajib menghadap kiblat. Untuk selain rukuk dan sujud, artinya untuk posisi ketika berdiri dan tasyahud, maka dia boleh berjalan. Berarti kalau boleh berjalan, arahnya sesuai dengan arah tujuan. Kalau tujuannya ke timur, berarti dia berjalannya ke timur. Nanti kalau sampai rukuk, berhenti lagi, menghadap kiblat lagi untuk rukuk secara sempurna, begitu juga sujud secara sempurna. Ini dua kondisi yang sholat tidak wajib menghadap kiblat. Faslun utawi kiku fasal fi arkanis sholati ing dalem pira-pira rukune sholat. Wa taqaddama lan wis dadi dhisik apa makna sholati, maknane sholat lugatan ing dalem cara bahasane wa syar'an lan cara syara'e. Secara bahasa sholat bermakna
doa. Kalau kita meminta, kalau kita berdoa, itu disebut sholat secara bahasa. Kalau secara syara, ya pokok ucapan, perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Wa arkanu sholati utawi pira-pira rukune sholat, iku sama niata asyara 18 apane ruknan rukune. Rukun-rukun sholat itu ada 18. Ulama itu dalam menghitung rukun-rukun sholat itu beda-beda. Kalau menurut kitab Fathul Qorib ini, jumlah rukun sholat itu ada 18. Ini berarti menjadikan toma'ninah dihitung sendiri-sendiri. Terus yang kedua, 18 rukun itu memasukkan rukun niat keluar dari sholat. Jadi kalau menurut beliau, ketika salam assalamualaikum, itu harus disertai dengan niat keluar dari sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ulama yang menghitung rukun sholat itu 17. 17 itu sama dengan yang menghitung 18, hanya meninggalkan tidak wajib niat keluar sholat. Jadi ketika salam cukup membaca salam, dalam hati tidak ada kewajiban untuk niat keluar dari sholat, cuman sunnah. Ada yang menghitung rukun sholat itu 14. 14 ini berarti toma'ninah yang ada 4 dihitung 1. Ada juga yang menghitung 15 dengan menambahkan niat, menyertakan niat dengan takbiratul ihram itu dimasukkan sebagai rukun. Bahwa niku cara menghitung para ulama tentang jumlah rukun-rukun sholat. Nah, kenapa kalau dalam sholat disebut rukun, kalau dalam wudhu disebut fardu, furudul wudhu, kok tidak arkanul wudhu? Bedane itu membedakan kalau kewajiban-kewajiban dalam sholat itu tidak bisa dipisah-pisah, harus dilakukan dalam satu rangkaian. Kalau fardunya wudhu sama-sama wajib, tapi kalau fardunya wudhu itu bisa dilakukan secara terpisah-pisah. Jam ini basuh wajah, jam ini baru basuh tangan, boleh dilakukan sendiri-sendiri. Makanya disebut furudul wudhu. Ahaduha utawi salah sijine sama niata asyara, iku an-niyatu niat. Wahia utawi niat iku qasdus syai'i nejo suwiji-wiji, muktarinan hale bebarengan bifi'lihi kelawan nglakoni syai'. Bifi'lihi kelawan nglakoni syai'. Wa mahalluha utawi panggonane niat iku al-qalbu ati. Ahaduhan niyatu, yang pertama niat. Niat adalah menyengaja sesuatu disertai mengerjakannya. Hatinya punya qasdu, punya keinginan, punya tujuan untuk mengerjakan, dan secara kenyataan memang dikerjakan. Itu namanya niat. Dan niat ini tempatnya di hati, ya. Tempatnya di hati. Hanya saja sunnah untuk diucapkan melalui lisan. Jadi mulut sunnah mengucapkan niat, yang berkewajiban niat itu hati. Kenapa kok sunnah? Supaya mulut bisa menolong
hati untuk niat. Jadi ketika mulut mengucapkan usolli fardhu zuhri, hatinya kan akhirnya sadar, hatinya pun ikut fokus bisa niat. Lah karena niatnya itu tempatnya di hati, seandainya terjadi kesalahan ucapan, maka ya tidak berpengaruh hukum. Misal ada orang sholat zuhur, lesannya mengucapkan asar, usolli fardhul asri, tapi hatinya sadar bahwa itu sholat zuhur, maka hukumnya tetap sah. Kalau dibalik, sholat zuhur, lesannya benar, mengucapkan usolli fardhul zuhri, tapi hatinya sadarnya merasa itu sholat asar, maka yang ini tidak sah. Jadi yang dijadikan patokan itu adalah apa yang ada dalam hati, karena memang niat itu bertempat di hati. Bon, saniki carane niat fa'ingkanat. Tingkatan-tingkatan niat. Nanti ada 3 tingkatan nggih. Fa'ingkanat mongko lamun ono. Apa as-sholatu sholat iku fardhun fardu, wajaba mengko wajib apa niyatul fardiyati, niat kefardunan, wa qasdu fi'liha lan nejo nglakoni fardiyah, wa ta'yinuha lan nentokake fardiyah, min subhin bayane saking salat subuh, au zuhrin utawa salat zuhur, masalan kelawan umpamane. Pun tingkatan-tingkatan niat niku ada 3. Yang pertama, tata cara niat untuk sholat fardu. Nah, ketika niat dalam sholat fardu niku yang harus dilakukan niku 3 hal. Yang pertama, niyatul fardiyah, niat melakukan ibadah fardu, atau sadar bahwa yang dia lakukan itu adalah sholat fardu. Itu yang pertama. Yang kedua, kesengajaan untuk melakukan. Jadi ketika dia mengangkat tangan takbiratul ihram, itu memang dia sengaja mau melakukan sholat. Yang ketiga, harus ditentukan apakah itu sholat subuh, apakah itu sholat zuhur, apakah itu sholat asar, dan lain-lainnya. Ini yang wajib, ini 3 nih. Lah, niat fardiyah apa qasdu fi'liyah dan ta'yin itu bisa kita wakilkan dengan ucapan usolli fardhu zuhri. Iku sing wajib. Usolli itu sebagai bentuk qasdu fi'liha, kesengajaan melakukannya. Terus fardu itu sebagai bentuk niat kefarduan. Terus zuhri itu sebagai bentuk ta'yin. Jadi kalau kita niat itu sebenarnya yang wajib itu hanya itu 3 tok, usolli fardhu zuhri, Allahu akbar, sah. Selain itu berarti hukumnya sunnah. Jadi menyebut rakaat itu hukumnya sunnah. Menyebut istiqbal kiblat, menghadap kiblat, hukumnya sunnah. Menyebut lillahi ta'ala hukumnya juga sunnah, karena ibadah itu tidak ada yang, jadi ibadah semuanya itu ya milik Allah. Nah, sunnah diucapkan untuk menyatakan bahwa kita benar-benar ikhlas. Jadi kalau sulit-sulit mau usolli fardhu zuhri itu sudah cukup sebagai kewajiban niat sholat fardu. Lah kalau tidak diucapkan, jadi biar kita itu tidak was-was, pokok kalau kita sholat misal jam 12 siang, kita tahu bahwa jam 12 itu sholatnya sholat zuhur. Terus kemudian kita tahu bahwa zuhur itu hukumnya wajib, dan kita ada kesengajaan melakukan takbiratul ihram, maka itu sudah disebut niat tanpa diucapkan usolli fardhu zuhri. Cuman diucapkan usolli itu untuk menolong supaya hati kita bisa sadar, bisa fokus, akhirnya niatnya pun bisa tercapai. Niku sing pertama. Au kanat utawa ono
Apa as-sholatu sholat iku naflan sholat sunnah zata waktin kang anduweni waktu. Karo tibatin yaiku koyok sholat sunnah rawatib qobliyah atau ba'diyah. Au zata sababin utawa kang anduweni sebab. Kal istisqai yaiku koyok sholat istisqa, sholat njaluk udan. Lah nak ngene iki wajaba mongko wajib apa qasdu fi'lihi nejo nglakoni naflan wa ta'inuhu lan nentokake naflan. La niyatun nafliyati ora wajib apa niat nglakoni kesunahan. Ora wajib apa niat kesunahan. Tingkatan yang kedua, sholat yang kita lakukan adalah sholat-sholat sunnah yang muqayyad, yang dibatasi dengan waktu atau dibatasi dengan sebab. Untuk sholat sunnah macam ini, maka ketika niat itu yang wajib ada dua. Pertama, qasdu fi'lihi, kesengajaan untuk melakukannya. Yang nomor dua, takyin, menentukan itu sholat apa. Apa sholat duha, apa sholat istikharah, apa sholat istisqa, itu takyin. Lah untuk niat sunnahnya tidak wajib. Jadi tidak wajib menyebutkan usolli sunnatal istisqai. Berarti ushollil istiqa'a cukup. Saya niat sholat duha cukup. Saya niat sholat witir cukup. Saya niat sholat tarawih cukup. Tanpa menyebutkan kata-kata sunnah. Jadi tidak wajib. Jadi dalam hati saya niat sholat duha Allahu Akbar cukup. Lah yang ketiga tidak disebutkan musannaf itu adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak berarti sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan sebab. Maka untuk sholat sunnah mutlak ini niat yang wajib cuma satu tok, yaitu kesengajaan melakukan. Tidak wajib menentukan, juga tidak wajib menyebutkan kesunahannya. Jadi pokok niat ingsun sholat Allahu Akbar cukup. Dan nanti berapa rakaat terserah. Mau 2 rakaat ya monggo, mau 4 rakaat ya silahkan, pokoknya bebas. Minimal 1 rakaat. Wasani utawi kang kaping pindho. Wasani utawi kang kaping pindho iku al-qiyamu ngadeg ma'al qudrati ing dalem sartane kuwasa alaihi ing atase qiyam. Fa in ajaza mongko lamun apes sapa wong anil qiyami saking ngadeg, kok ada mongko lungguh sapa wong kaifa hale kepriye syaa karep sapa wong. Kok ada mongko lungguh sapa wong kaifa hale kepriye syaa karep sapa wong. Tapi wa qu'uduhu utawi lungguhe wong muftarisan hale lungguh iftirash iku afdalu luweh utama. Rukun yang ketiga, rukun yang kedua itu al-qiyamu ma'al qudrati alaihi. Ketika mampu maka wajib berdiri. Lah berdiri niku nggih harus tegak. Harus tegak meskipun dia bersandar, nggih. Meskipun dia bersandar, seandainya sandarannya dihilangkan dia bisa jatuh, niku hukumnya tetap sah, yang penting tegak. Cuman kalau ada orang sholat kok sambil bersandar, maka meskipun hukumnya sah tapi hukumnya makruh. Misal sholat tarawih lama, akhirnya milih pinggir tembok, akhirnya terus sholat sambil bersandar, niku sah. Yang penting masih dalam keadaan tegak. Lah kalau tidak mampu berdiri, maka
dia bisa duduk dengan cara apapun. Dengan cara apapun, cuman kalau mau yang paling utama duduknya dengan cara duduk iftirosh, yaitu duduk tahiyat awal. Niki untuk sholat fardu. Jadi kewajiban berdiri untuk sholat itu khusus untuk sholat fardu. Kalau untuk sholat sunnah, meskipun dia mampu berdiri, tidak diwajibkan harus berdiri ya. Cuman kalau ada orang sholat sunnah kok mampu berdiri tapi dia dilakukan dengan duduk, niki sahnya tetap sah tapi berpengaruh dengan pahala sholatnya. Karena dawuh Kanjeng Nabi, man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'imi wa man shalla na'iman ay muttajian falahu nisfu ajril qa'idi. Tanpa alasan apapun, boleh tidak sholat duha dengan tidur miring? Boleh ya. Jadi kalau lagi males sholat duha sambil berdiri, sholat duha sambil duduk, kok cek males meneh ya sambil tidur miring, tiduran sambil sholat duha. Cuman nanti pahalanya tetap berbeda. Wasalithu wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.